Korea ini adalah sebuah penanda di bumi ini bahwa Allah bekerja dengan cara yang luar biasa. Dan memang benar saudara-saudara, saya pergi ke gereja yang sebelumnya saya cuma dengar gitu ya. Bahwa ada sebuah gereja terbesar di seluruh dunia. Sampai hari ini membernya 830 ribu orang saudara-saudara. Waktu hari Minggu kita cari untuk jam kebaktian, kita masuk Instagram, kita lihat Google, nggak ada jam kebaktiannya saudara-saudara. Itu gereja dibuka 24 jam, 1 hari, 7 hari, 1 minggu. Nggak ada jam kebaktian, bingung kita mau kebaktian hari Minggu, kita mau kebaktian jam berapa, kita cari-cari, nggak ada saudara-saudara. Jadi saya datang saja karena memang itu gereja dibuka 24 jam, 1 minggu. Keren gak saudara-saudara? Nggak ada yang kunci-kunci gereja saudara-saudara. Kalau di Indonesia gereja masih dikunci, betul gak? Dipagar, malah dipasang tembok, dirantai juga gerbangnya, betul gak? Kita aja gerejanya yang terbuka saudara-saudara. Kalau saudara datang ke gereja ini pagi-pagi, saudara akan lihat di depan banyak orang yang berteduh di gereja ini. Semua agama berteduh di gereja ini. Karena emang untuk itu gereja ini ada, amin. Nah, gereja di Korea so amazing saudara-saudara. Itu jemaat di sana jam 5 pagi. Saya nggak ikut sih saudara-saudara, tapi saya dengar apa yang mereka lakukan. Jam 5 pagi semua sudah datang di tempat kebaktian untuk doa pagi selama 1 jam. Yang orang tua dia susah ganti anak-anaknya gitu ya, so pakai seragam lalu kemudian datang dan berdoa bersama selama 1 jam. Yang karyawan sudah pakai seragam lalu kemudian datang berdoa selama 1 jam, dan itu doa tidak ada yang pimpin. Mereka hanya datang di kebaktian dan begitu jam 5 mereka mulai menyembah Tuhan, masing-masing berdoa, dan seperti ada gelombang yang luar biasa, gelombang doa yang dapat dirasakan saat itu. Di sana saudara-saudara, kursinya gak seperti ini, kursinya bangku panjang dan bangku yang tadinya bangku kayu, di atasnya mereka sudah taruh semacam spons. Dan itu kali pertama saya lihat gereja orang boleh angkat kaki. Gak pernah saya saksikan di Indonesia. Di sana saudara-saudara, orang boleh angkat kaki, duduk semedi di atas kursi. Jadi dia lepas sepatunya, kon dia duduk bersila, kon dia doa di situ, dia menyembah Tuhan. Dan ini tradisi sudah dilakukan selama lebih dari 100 tahun. Kita pikir-pikir begini, apa tuh Pastor Yonggi Cho ada kasih khotbah jemaat di Korea sampai orang melakukan hal ini selama 100 tahun lebih. Kalau hari ini Samsung mobile, handphone, kemudian mobil Hyundai, kimchi, K-pop, apalagi yang sudah tahu tentang Korea. Drama Korea yang bisa membuat saya tidak tidur sampai pagi. Sambil menangis. Gangnam Style, Oppa Gangnam, semua Korea, bahkan anak-anak kita sekarang mungkin jauh lebih mengenal artis Korea daripada artis Barat. Begitu saya sampai di sana, itu negara yang gak bisa berbahasa Inggris. Sudah hanya sedikit sekali orang yang bisa berbahasa Inggris. Kalau saya baru bilang bahasa Inggris, sudah ketemu orang gitu di jalan lalu bilang, excuse me, mereka langsung begini, no, dia kayak virus kita saudara-saudara. Karena mereka takut mereka gak bisa berbahasa Inggris. Bukan karena mereka membenci saya. Karena mereka tahu bahwa saya turis dan mereka gak bisa ngomong bahasa dengan turis. Karena mereka hanya bisa bahasa Korea. Tetapi itu negara bisa dibangun dengan luar biasa. Saya masuk di toilet umum, toilet gereja, di toilet dimanapun semuanya bersih. Gak ada caparuni-caparuninya. Terbangun budayanya saudara-saudara. Atmosfernya luar biasa. Memang benar. Gereja sana lebih banyak orang tua, tepatnya lebih banyak kaum wanita. Dan memang benar saudara-saudara, kegerakan rohani di Korea itu start dari kegerakan wanita. Jadi Pastor Yonggi Cho memenangkan ibu mertuanya. Lalu kemudian melalui kehidupan ibu mertuanya mulai berkembang termasuk pelayanan kelompok-kelompok sel itu dimulai dari kegerakan wanita. Karena orang Korea yang laki-laki semuanya pada sibuk bekerja dan yang punya waktu untuk mengurus keluarga dan mengurus anak-anak. Kalau anak-anak sudah ke sekolah adalah ibu-ibunya, maka ibu-ibu rumah tangga ini menjadi penggerak kegerakan rohani di Korea. It's so amazing.
Waktu saya mengikuti praise and worship, saudara-saudara, saya kaget karena ini gereja terbesar di Korea, gitu ya. Itu di sebelah kanan itu paduan suara. Lalu di depan paduan suara itu ada orkestra. Orkestra, saudara-saudara. Orang kalau mau nonton orkestra itu mesti beli tiket dan lain-lain sebagainya. Ini orkestra besar di dalam gedung gereja. Dengan grand piano yang besar. Bukan cuma grand piano, ada piano yang masih bentuknya pipa, saudara, dan masih dinyanyikan, masih dibunyikan. Walaupun yang memainkan sekarang adalah orang-orang yang lebih muda. Nyanyinya lagu, saudara-saudara, Maju Laskar Kristus. Serius. Tapi lagu Laskar Kristus dinyanyikan dengan simfoni. Mengerti maksudnya? Dengan orkestra. Ada kuasa dalam darahnya. Itu lagu-lagu yang dinyanyikan di sana. Saya bilang, oh man, lagu-lagu ini sudah gak pernah dinyanyikan di MCM. Ada satu lagu yang dinyanyikan, saudara-saudara, yang nyambung barangkali menurut saya itu. Bless the Lord of my soul. Tapi yang nyanyi seriosa. Bless the Lord of my soul. Oh, tapi saudara-saudara, itu satu ruangan. Begitu piano dibunyikan, I can feel Holy Spirit moving. Amin. Jadi sebenarnya it doesn't matter lagu apa yang kita nyanyikan. Ketika kita menyanyikannya dengan sungguh-sungguh, Tuhan ada di sana. Bilang amin. Saya ingin menjadi saksi, saudara-saudara, karena memang berita tentang Korea ini belakangan ini cukup mengkhawatirkan. Karena banyak pendeta yang ke sana kemudian datang dan bilang bahwa di Korea sedang terjadi kemerosotan. Sebenarnya bukan terjadi kemerosotan, tapi memang betul mereka sedang berhadapan dengan sebuah raksasa besar, yaitu kehilangan generasi. Yang beribadah, yes, orang-orang tua. Yang beribadah, yes, adalah bapak-bapak, opa-opa, oma-oma. Dan hanya sekitar 20-30% anak-anak muda yang di sana. Yes, orang-orang yang melayani itu sudah mulai ada anak-anak muda, tapi jumlahnya hanya sedikit. Yang menarik adalah karena saya nggak ikut tur, jadi saya bebas melakukan tur sendiri. So pada waktu weekend, pada waktu malam Sabtu sesudah kita KKR besar-besaran, saya keluar saudara-saudara di kota. Dan disitulah semua anak muda Korea berada. Seperti yang saudara tonton di film Korea. Apa yang sedang terjadi? Hari Sabtu, waktu KKR saudara-saudara, malamnya itu ada tim yang melayani. Jadi orang Korea ini kirim anak-anaknya untuk sekolah di Amerika gitu ya. Di UCLA, di kampus-kampus yang bilang nomor 1 Ivy League, kampus-kampus yang susah aja masuk akal. Tapi anak-anaknya berhasil sekolah di sana dan mereka bikin bentuk tim band rohani dan kemudian mereka menari. Namanya Shake City, saudara boleh cari di Instagram. Waktu hari Sabtu malam saudara-saudara, Shake City menyanyi, saya menikmati sekali. Karena lagu-lagunya lagu-lagu kita seperti di MCM persis sekali. Saya lihat, wih ada pasang lighting. Saya bilang luar biasa ini gereja Korea. Karena ini gereja sudah pasang lighting. Karena pada saat acara Pentecostal World Conference itu lampunya besar dan screen-nya besar. Dan sound systemnya bagus. Wah saya terpukau sekali dengan, wah mereka sedang mengalami transisi. Mereka sedang menjangkau next generation. Senang saudara-saudara. Besok pagi, hari Minggu pagi, tidak ada satu lighting pun yang tertinggal. Gak ada. Balik ke kondisi semula. Bunga-bunga. Hidup. Gak ada lagi lighting. Gak ada lagi, kembali ke musik klasik. Tuhan berbicara sesuatu kepada saya. Tuhan berbicara, hei, kamu di sini untuk melihat sesuatu. Lihat, buka mata, perhatikan. Saya memperhatikannya dengan hati yang sedih, saudara-saudara. Karena saya tahu bahwa saya dipanggil untuk next generation. Dalam hati saya berpikir begini, how come K-pop itu bisa menghisap artis-artis dari seluruh dunia mau jadi artis Korea. Dan melalui
melalui musik mereka bisa mempengaruhi seluruh dunia. Tetapi gereja nggak berani melakukan sesuatu. Cindy Jacob, salah satu nabi ya zaman ini, itu ya pendoa syafaat. Ketika dikasih kesempatan untuk ada pesan Tuhan dari Cindy Jacob dalam sebuah sesi, saudara-saudara. Dia berdiri, dia nggak bicara banyak. Saya berharap dia mau bicara banyak. Dia berdiri, saudara-saudara. Saya duduk, kalau ibaratnya ini panggung, saya duduk tuh di atas sebelah sana, gitu ya. Jadi saya duduk arah sebelah sana, gitu ya. Cindy Jacob menghadap saya merasa GR aja, saya tahu itu untuk saya, gitu ya. Amin dong, saudara-saudara, sudah ke Korea ini, gitu ya. Dia angkat tangan, saya yakin sekali tangannya ke arah saya. Lalu dia bilang gini, "This is your time." Saudara, sampai saya shock. Apa Tuhan lagi bicara sama saya gitu ya? Tapi saya mau amin juga. Iya juga ya, saya jauh-jauh dari Indonesia ke sini, mungkin ini untuk saya. Dia ulang, saudara, "This is your time." Dia punya terjemahan, kamu akan menjadi katalis perubahan bagi generasi ini. Menurut saudara dia ngomong sama siapa? Menurut saya dia ngomong sama saya. Saudara, saya langsung angkat tangan, saya bilang amin, amin, amin. Cuma ini Tuhan ada bawa kita di Korea, cuma mau dengar hal ini. Amin, saudara-saudara. Saya sangat percaya, karena hati itu gak bisa dibohongi, saudara-saudara. Saya lihat mereka di gereja praise and worship yang begitu luar biasa. Dengan musik yang terbaik yang mereka sukai. Tapi betul anak-anak mereka ada di luar sana. Sudah agak ngeri-ngeri juga, saudara-saudara. Saya sudah pernah ke Australia, saya sudah pernah ke Amerika. Saya pernah lihat orang siuman di kereta. Saya pernah lihat di Amerika seperti itu. Tapi itu gak banyak, gak semua tempat. Tapi di Korea, saudara-saudara, Saturday night, sekitar jam 10, jam 11, itu anak muda pada pacaran di pinggir jalan. Mereka gak malu ciuman di tengah jalan. Mereka gak malu peluk-pelukan dan lain-lain sebagainya. Sesuatu menghancurkan hati saya. Kebangunan rohani saya percaya masih terjadi di Korea. Dan saya masih yakin kalau Tuhan menyelamatkan Korea, itu karena masih ada emak-emaknya, masih ada nenek-neneknya yang berdoa buat anak-anak cucunya. Amin. Doa yang luar biasa itu menjadi seperti jaring pengaman untuk supaya generasi ini bisa diselamatkan. Saya kemudian berkunjung dari gereja besar, saya datang ke gereja kecil supaya saya bisa punya pandangan yang luas. Saya pergi ke gereja kecil dan gereja kecil justru itu mulai melakukan perubahan. Gembala sidangnya mulai bikin musik rap. Halo? Lalu kemudian mereka mulai menciptakan, saya bicara langsung kepada gembala sidang dengan bahasa Inggris yang patah-patah, saudara-saudara. Saya bilang, kalian gak sadar kalian sangat mempengaruhi belahan dunia ini melalui kalian punya karya-karya. Ayo bikin lagu pop Kristen. Ayo bikin lagu yang bisa mempengaruhi anak-anak muda dengan musik yang sesuai dengan sering. Buat apa kita semua generasi tua berbondong-bondong ke surga, lalu kemudian kita tengok ke belakang dan anak-anak kita gak ada di sana. Karena mereka disesatkan dengan dunia ini. Pastor Sung Bin bilang begini, itulah maksud saya. Hari itu saudara-saudara di gereja kecil di Korea, saya ketemu sama Pastor Sung Bin. Lalu saya ketemu dengan yang ada di story saya, dia adalah penyanyi, yang adalah misionaris. Pada hari itu juga bersama hadir guru musik mereka dan satu misionari yang ada satu angkatan. Dan kami ngopi bersama dan kita ngomong hal yang sederhana, pengaruhi anak-anak muda melalui musik pop. Kita gak punya cara lain, saudara-saudara. Bagaimana mungkin kita memaksakan selera kita kepada anak-anak kita? Saya suka sekali makan sayur pahit, sayur pepaya, saudara-saudara. Karena saya dibesarkan di era itu, bagi saya itu sayur pepaya pakai tawa itu enak sekali. Tapi saya tidak mungkin memaksakan itu kepada Giselle, Gillian, Ivy, dan Gladys. Mereka mau pingsan lihat saya makan itu. Karena itu gak cocok dengan mereka. Saudara mengerti maksud saya? Tuhan mau kita bukan hanya hidup untuk generasi kita, tapi kita mesti hidup untuk anak-anak kita. Yang setuju dengan saya bilang amin. Kasih tepuk tangan buat saudara-saudara sekalian.
apa pelajarannya berangkat ke Korea sendirian? Saudara tahu gini, ketika mau pergi, waktu saya tanya suami saya, dia bilang sepertinya belum waktunya. Mama aja yang pergi, saya aja yang pergi. Oke, gitu ya, berangkat. Lalu saya bilang karena ini acara Pentakosta World Conference, konferensi Pentakosta sedunia dengan tema Next Generation, sebaiknya saya berangkat membawa pemimpin-pemimpin atau anak-anak rohani saya. Lalu saya mengajak Pastor Ramli dan Pastor Paski. Dengan dua alasan, karena mereka berdua yang paling muda istilahnya, dan mereka juga yang punya kapasitas, dan mereka sudah banyak bekerja. It's okay kalau mereka berangkat ke luar negeri. Pastor Paski adalah seorang yang sangat fluent berbahasa Inggris. Pastor Ramli adalah handyman, tahu ya, dia gampang sekali mengulurkan tangan. Jadi saya punya rencana kalau berangkat ke Korea bersama dua pastoral ini, maka perjalanan ini akan jadi luar biasa. Ada juru bicara dan ada juru angkat. Oke, jadi ini perjalanan idaman dan kita akan berangkat belajar di Korea. Tapi saudara-saudara, sampai hari terakhir kita sudah berdoa, tanya saja kepada tim pastoral, kita sudah berdoa, kita sudah kasih dokumen semua yang diminta saudara-saudara. Ternyata dua teman saya ini gak keluar visanya. Pastor Ramli dan Pastor Paski, saya doang yang keluar. Pada waktu itu saya bingung, mau lanjut atau berhenti. Kita sudah beli tiket saudara-saudara. Karena kan gak mungkin kita tunggu keluar visa baru beli tiket. Karena visa kita diurus sudah pada last minute seperti itu. Jadi kita sudah melangkah dengan iman, kita sudah beli tiket duluan. Tiket sekali jalan. Ketika dapat berita bahwa mereka gak bisa masuk. Hanya saya yang bisa masuk. Saya jadi lemes. Kayak orang gila saudara-saudara. Hah? Tinggal enggak, berangkat, enggak mungkin saya akan berhenti sesudah ini, sesudah proses yang panjang. Lebih mati lagi kalau saya enggak berangkat. Jadi saya putuskan oke, saya berangkat. Saya berangkat sendirian. Saudara tahu begini, selama 18 tahun menggembalakan sidang, saya enggak pernah ke luar negeri sendirian seperti itu. Kalau pergi pelayanan ke Indonesia sendirian enggak masalah, betul enggak? Semua bisa ngomong bahasa Inggris. Tapi ini enggak, saya berangkat sendiri. Dalam hati saya bergumul, Tuhan, di awal perjalanan saya, Tuhan kenapa Tuhan enggak keluarkan, enggak bantu untuk keluarkan visa untuk mereka. Itu kan bukan hal yang sulit. Mereka suka ke Australia, mereka suka ke Singapura, mereka suka mana-mana. Enggak pernah ada tolak visa. Masa ke Korea aja mereka ditolak visanya? Kan itu protes saya dengan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, apa yang Tuhan bilang dalam saya kemudian. Sesudah saya derungkan, agak kesel juga sama Tuhan gitu ya. Masa sih Tuhan, ini kan untuk perjalanan rohani. Kami kan ke sana mau belajar Tuhan. Apa yang kami pelajari di sana, supaya kita bisa melakukannya untuk pelayanan di sini. Kita rindu melihat pelayanan berkembang dan maju, itu kerinduan. Apa yang salah? Mengapa Tuhan tidak bantu orang keluar visa? Apakah terlalu sulit bagi Tuhan untuk mengeluarkan visa? Hanya stempel aja Tuhan. Dan mereka memenuhi syarat semuanya. Secara keuangan memenuhi syarat, secara dokumen memenuhi syarat, surat tugas memenuhi syarat, semuanya memenuhi syarat. Kenapa Tuhan enggak izinkan mereka? Lama saudara-saudara. Lama baru saya sadar. Sesudah tiba di Korea, saya enggak tahu mau ngomong sama siapa. Saya nggak bisa ngomong sama siapa, handphone mati. Karena belum enggak buka roaming. Dan mau sampai di imigrasi itu kan masih nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa. Tapi di perjalanan dari pesawat turun sampai di imigrasi, saya tahu Tuhan berbicara. Seperti begini kurang lebih Tuhan bicara. Tuhan tuh, saya punya pengalaman dengan Tuhan tuh enggak terlalu spiritual banget. Jadi saya jarang mendengarkan suara Tuhan audible seperti dengar suara Tuhan seperti ini. Tetapi sometimes ada perbincangan antara saya dengan Tuhan. Dan selama turun pesawat sampai di tempat imigrasi, saya melakukan perbincangan dengan Tuhan. Perbincangan yang tidak akan saya lupakan sampai saya mati. Tuhan bilang gini, kamu pikir apa yang kamu lakukan yang penting bagiku? Kamu pikir prestasimu yang penting bagiku? Kamu pikir
Apa yang kamu kerjakan yang penting bagiku. Tapi enggak. Aku mau kamu. So sweet. Aduh, saudara-saudara, saya mau nangis sebenarnya ini. Saya mau kamu. I want you. Saya tuh ingin berduaan dengan kamu. Karena sesungguhnya selama ini saya sudah kehilangan waktu berduaan dengan Tuhan. Selama ini kalau saya datang misalnya berdoa, kalau saya datang berbicara dengan Tuhan, saya selalu berbicara tentang pelayanan, tentang MCM, tentang saudara-saudara sekalian. Dan saya jarang berbicara tentang diri saya kepada Tuhan secara pribadi. Saya selalu datang dengan segala pergumulan, doa dan lain sebagainya. Tapi waktu Tuhan bicara itu, Tuhan bilang begini, hey, I want you, I just want you. Saya cuma mau kamu. Dan ini pesan Tuhan buat saudara-saudara juga sekalian. Yes, bagus sudah datang ke gereja, bagus sudah bawa persembahan, bagus sudah melayani. Tetapi semuanya itu, dari semuanya itu, yang paling penting adalah dirimu sendiri. Tuhan rindu, Tuhan cinta engkau. Tuhan ingin berduaan dengan engkau. Tuhan ingin merasakan hubungan hanya engkau dengan Tuhan. Itu, He is madly in love with you, ada lagunya itu. Dia tergila-gila kepadamu. Dan perjalanan ini membuat saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan berbicara dengan cara yang luar biasa. Karena kadang saya sama Tuhan juga suka ngeyel. Dan akibat ngeyelnya itu saya sering tersesat di jalan. Tapi Tuhan selalu berhasil mengembalikan saya ke jalan yang benar. Amin. Markus 8 ayat 13 sampai 21. Ia meninggalkan mereka. Ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Judul firman Tuhan hari ini adalah mujizat 19 bakul. Sama-sama bilang mujizat 19 bakul. Dari mana pemikiran itu? Dari pertanyaan Yesus. Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka 7 bakul. Lalu Yesus bertanya kepada mereka murid-muridnya, masihkah kamu belum mengerti? Mujizat 19 bakul itu adalah 12 tambah 7. Sama-sama bilang 12 tambah 7. Apa yang bisa kita pelajari dari pembicaraan Yesus dan murid-muridnya? Pada waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, kita boleh kembali di pasal 6, saudara-saudara. Kita baca kembali Markus pasal 6 ayat 34 sampai 44. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam.
Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Tetapi kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Terus, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Ulang kalimat yang terakhir. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Ada berapa orang saudara-saudara? 5.000 orang laki-laki. Perempuan berapa? Ada enggak perempuan? Anak-anak? Ada enggak? Ada. Betul enggak? Tapi anak-anak dan perempuan tidak dihitung. Yang dihitung adalah laki-laki. Sejumlah 5.000 orang. Saudara bisa bayangkan saudara-saudara, ada kesempatan bagi penulis Alkitab untuk mencatat laki-lakinya ada 5.000 orang. Tapi mereka tidak punya waktu untuk mencatat dan menghitung perempuan dan anak-anak. Poin pertama firman Tuhan saya untuk saudara hari ini adalah kadang mujizat itu terjadi bukan dari apa yang diperhitungkan oleh orang, tetapi justru apa yang tidak pernah dihitung oleh orang, dari situlah mujizat berasal. Yang percaya bilang amin. Hei, betapa luar biasanya 5.000 laki-laki mereka berhasil menghitungnya dengan baik. Dan memang saudara-saudara, dunia ini sering menghitung segala sesuatu dengan caranya. Kalau orang itu pintar secara atletik, dia diperhitungkan. Kalau orang itu cerdas secara akademik, dia diperhitungkan. Kalau orang itu cantik, tampan, dia diperhitungkan. Tetapi di dunia ini berapa orang yang bisa main atletik dengan bagus, yang punya jiwa atau otot yang bagus untuk sport? Yang bisa bermain olahraga? Berapa banyak? Lebih banyak mana yang nonton dan yang bermain? Berapa banyak orang yang benar-benar cantik dan yang benar-benar ganteng di dunia ini? Tidak banyak. Jauh lebih banyak adalah orang yang mukanya biasa-biasa saja, bodinya biasa-biasa saja, tidak memenuhi syarat untuk menjadi artis. Yang juara di kelas paling hanya 10 besar, 1-10. Tetapi satu kelas ada 30 orang, 20 orang tidak pernah diperhitungkan. Dan mungkin kita ada di posisi-posisi itu. Kita bukan juara kelas. Kita bukan anak sultan. Orang tua kita biasa-biasa saja, tidak diperhitungkan oleh siapapun. Kita berasal dari keluarga yang biasa-biasa. Kita nggak punya prestasi yang menonjol, kita biasa-biasa saja. Tapi hei, mujizat bisa terjadi dari orang yang biasa-biasa saja, yang tidak diperhitungkan oleh dunia ini.
Coba lihat diri kita. Kalaupun kita punya kelebihan, pasti kita tahu itu hanya umum. Common. Saya bisa masak, dia juga bisa masak. Tidak ada yang menarik di situ. Tapi hey, Tuhan bisa bekerja melalui apa yang tidak pernah diperhitungkan oleh orang sekalipun. Kamu mungkin enggak punya jabatan tinggi. Kamu mungkin enggak punya prestasi yang hebat. Kamu juga mungkin enggak punya sesuatu untuk diperhitungkan oleh dunia ini menjadi standar yang harus dikejar oleh dunia ini. Saya salah satu penggemar film drama Korea Penthouse. Siapa yang pernah nonton Penthouse? Itu film tentang orang kaya. Yang mungkin saya pikir sedikit banyak memang menggambarkan kehidupan masyarakat Korea. Jadi film Penthouse itu adalah bagaimana orang tua berusaha dengan segala cara untuk memasukkan anak-anaknya di sekolah musik klasik. Untuk dia bisa menjadi penyanyi sopran. Untuk mereka bisa masuk di universitas seni terbaik di seluruh dunia. Dan mereka melakukan segala cara. Termasuk membiarkan pembunuhan dan lain sebagainya. Dan yang mereka singkirkan adalah orang-orang yang tidak pernah diperhitungkan. Saya jadi mengerti memang betul. Jadi semua orang Korea ingin anaknya bisa main violin, bisa main piano, bisa main alat musik klasik, bisa main di orkestra. Karena memang rupanya itu yang mereka gemari di sana. Mereka nggak tahu bahwa anak-anak kita lebih senang musik pop. Saudara tahu mengapa lahir, dulu cuma ada musik klasik. Ini gitar tidak untuk gereja. Ini untuk konser musik rock. Yang waktu itu sama gereja dianggap berdosa. Waktu itu orang memperhitungkan musik klasik sebagai yang dicintai oleh Tuhan, sebagai yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, hey, musik rock juga bisa menyelamatkan orang. Musik pinggir jalan, musik dangdut pun bisa menyelamatkan orang. Karena yang penting bukan alatnya, tetapi siapa yang memainkannya untuk Tuhan. Katakan amin. Begitu juga kita, saudara-saudara. Kita mungkin bukan siapa-siapa, tapi Tuhan bisa melakukan mujizat melalui kita yang tidak pernah diperhitungkan oleh siapapun. Amin. Saya senang ada di Korea, saudara-saudara. Tapi waktu musik masih latihan pagi, kita ada preserve. Semua yang melayani akan datang 1 jam. Baru lagu pertama saya tahu bahwa I miss Metro Church. I want Metro Church. Amin, saudara-saudara. Karena saya tahu this is my home. Kita mungkin bukan yang terbesar di Sulawesi Utara. Kita juga mungkin bukan yang diperhitungkan oleh gereja-gereja. Kita cuma gereja kecil di bahu mall. Tapi Tuhan bisa melakukan mujizat melalui kita. Kalau kita hidup memuliakan Tuhan. Amin. Semangat sekali saya. Praise the Lord. Ketika Yesus mendarat. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus bilang, kamu harus memberi mereka makan. Betul nggak? Dia nggak pusing mau cari makan dari mana. Kalau murid-muridnya harusnya begini, saudara-saudara. Yesus, kamu yang khotbah kepanjangan. Masa kita yang disuruh cari makan sih? Mau produksi Kentucky juga hari ini dengan mesin penggoreng yang cepat nggak akan mampu untuk memasak untuk 5.000 orang. Dan kita ada di tempat yang sangat jauh dan waktu sudah semakin malam. Kelar mau masak jam berapa kalau untuk memasak untuk 5.000 orang kurang lebih. Tapi Yesus gak peduli, Yesus cuma bilang kamu harus memberi mereka makan. Punya duit sekalipun belum tentu kita bisa memberi makan 5.000 orang. Amin. Tapi Yesus gak peduli. Yesus bilang kamu harus memberi mereka makan. Dan saudara tahu singkat cerita. Mereka datang.
Yesus bilang begini, suruh orang itu duduk berkelompok-kelompok. Duduk semuanya. Atur mereka. Lalu Yesus tanya, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Cobalah periksa. Berapa roti yang ada padamu? 5. Bawa itu kepadaku. Bawa. Mereka bawa. Setelah ia mengambil 5 roti plus 2 ikan, apa yang dilakukan Yesus? Ia menengadah ke langit. Ia mengucap berkat. Datang gak berkat ke roti itu? Lalu, catat baik-baik, memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Ulang ya. Ia ambil 5 roti. Ia menengadah ke langit. Ia mengucapkan berkat. Ia mengucapkan berkat, lalu ia memecahkan roti itu. Dari apa yang dilakukan Yesus, bagian mana yang paling kamu suka? Paling banyak orang akan bilang begini, bagian ia mengucapkan berkat. Waktu dia ambil 5 roti, dia menengadah ke langit dan dia mengucapkan berkat. Kita semua senang dengan berkat. Saya juga senang dengan berkat. Saya suka lihat hidup sudah diberkati. Saya suka senang menikmati berkat Tuhan. Hei, berkat datangnya dari Tuhan. Kita harus bersuka cita menerimanya. Tetapi hei, catat baik-baik. Sometimes mujizat tidak terjadi pada waktu Tuhan memberkati kita. Tetapi mujizat justru terjadi pada waktu Tuhan memecahkan kita. Bilang amin. We are the broken bread. Kita adalah roti yang dihancurkan itu. Artinya apa saudara-saudara? Kadang Tuhan izinkan hal yang tidak enak terjadi dalam hidup kita. Apa enaknya dihancurkan? Apa enaknya diremukkan? Tetapi saya yakin kita semua percaya dan kita semua tahu, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi berkat yang besar sebelum hidupnya dihancurkan oleh Tuhan. Keegoisannya dihancurkan oleh Tuhan, kesombongannya dihancurkan oleh Tuhan, keangkuhan dirinya dihancurkan oleh Tuhan, kebanggaan dirinya dihancurkan oleh Tuhan. Dia tidak akan pernah capai berkat-berkat Tuhan sebelum semuanya itu dihancurkan oleh Tuhan. Katakan amin. Sometimes itu masalah terbesar kita. Kita masih hidup dengan kebanggaan kita. Kita masih hidup dengan keunggulan-keunggulan kita. Dan mencoba menunjukkan kepada dunia ini bahwa I am good. I am the best. Hey. Tuhan kan, Pastor Rami pernah bilang, Tuhan kan gak pernah kaget dengan kehebatan kita. Tuhan gak pernah kaget dengan prestasi-prestasi kita. Seandainya pun kita berdoa dan orang lain disembuhkan, apakah Tuhan kaget dengan hal itu? Enggak. Kalaupun kita berdoa orang mati dibangkitkan, apakah Tuhan kaget dengan hal itu? Enggak. Itu tidak akan mengagetkan Tuhan. Apa yang membuat Tuhan tertarik ketika kita bisa berubah hati dan jiwa kita. Ketika kita bisa menerima proses Tuhan menghancurkan kita. Supaya hidup kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Kamulah 12 bakul dan 7 potongan roti itu. 7 bakul roti.
19 bakul roti itu. Mungkin kamu gak pernah pikir sebelumnya. Kita berpikir kalau kita baca 5 roti dan 2 ikan, kita ingin akan menjadi orang-orang yang duduk at least. Dan kemudian melihat bagaimana roti itu mulai datang dan gak pernah habis dan kita makan sampai kenyang. Atau mungkin kita sebagai pemimpin kita mau jadi seperti 12 murid Tuhan Yesus. Yang mana yang membagi-bagikan, yang melihat, yang mencari roti dan membawa kepada Yesus. Dan membagi-bagikannya, kita senang semuanya itu. Dan kita lupa bahwa Yesus bilang, apakah engkau tidak memahaminya? Berapa sisanya? 12 bakul Tuhan. Berapa sisanya yang 4.000? 7 bakul Tuhan. Masih belum mengerti juga. Tuhan lagi bilang, hei, kamulah kelebihan-kelebihan itu. Mengapa perlu ada sisa? Mengapa perlu ada kelebihan? Supaya orang lain masih bisa menikmati mujizat Tuhan. Itu maksudnya saudara-saudara. Bukan hanya kita yang menikmati mujizat Tuhan. Tetapi Tuhan mau melalui hidup kita. Orang juga bisa mengalami mujizat Tuhan. Amin. Kitalah 12 bakul tambah 7 bakul itu. Mujizat dalam 19 bakul. Yang harus kita bawa pulang. Bagi-bagikan. Kepada orang yang belum pernah ketemu Yesus. Kepada orang yang gak pernah mengalami mujizat sama seperti kita mengalami mujizat. Tetapi kita pernah punya jejak-jejak itu. Dan itu yang Tuhan minta. Kamu punya 12 bakul plus 7 bakul. Share it. Bagikan kepada anak-anakmu. Saudara, anak-anak kita itu agak kesulitan memahami mujizat. Karena mereka gak pernah susah. Kitalah Tuhan mereka, right? Mereka lapar. Dia gak akan, dia cuma bilang begini, Ma, lapar. Apa yang terjadi saudara-saudara? Nasi, ikan, sayur akan muncul. Kalau enggak pizza. Ma, bayar SPP. Dia gak mau tahu itu duit dari mana. Tapi SPP-nya terbayar. Dia butuh mujizat di mana? Ma, mau beli sepatu. Mau suka merek apa? Ada. Mereka bahkan gak perlu berdoa untuk mendapatkan semuanya itu. Tapi apakah itu mereka berarti gak perlu Tuhan? Oh no, mereka perlu Tuhan. Dan kita harus yang berbicara kepada mereka, hei, uang yang saya pakai untuk membayar sekolahmu itu datangnya dari Tuhan. Hei, makanan yang kamu makan setiap hari itu datangnya dari Tuhan. Itu maksud dengan potongan roti. Kitalah potongan roti. Kita yang mengalami banyak kebaikan Tuhan, kita yang mengalami banyak mujizat Tuhan, kita harus sampaikan dan ceritakan bagaimana Tuhan melakukan mujizat atas hidup kita kepada anak-anak kita. Pastikan anak-anak saudara, pastikan keturunan saudara mengetahui kesaksian hidupmu. Bagaimana Tuhan menjamah engkau, bagaimana Tuhan memulihkan engkau. Supaya mereka melihat perbuatan Allah yang ajaib dan memuliakan Bapa yang di surga. Are you with me?